Haleluya, tiba saatnya kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan kita percaya urapan baru, kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kita sore hari ini. Haleluya. Mari mulai menyembah Tuhan. Angkat hati di hadirat Tuhan. Nikmati Tuhan, nikmati Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, sembah Engkau. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Oh, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, oh ya Roh Kudus berhembus sekarang. Oh, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Oh, dan urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Kudus, urapilah, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami.
bagi setiap pribadi hamba-hambamu, jemaatmu yang hadir. Oh, diurapi dengan urapan yang baru. Oh, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalilah. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembuslah, di tempat ini, mengalir. Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk memuji, kami siap Tuhan mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berkira Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu dengan sukacita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, lagi katakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Yang merasa dicintai Tuhan, kita mau sama-sama masuk gerbangnya. Buki gerbangnya dengan hati bersindur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Kita mau nyanyi satu pujian yang lama. Saya percaya semua pasti tahu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Oh,
jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab. Sekali lagi, ku jawab ya, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya. Oh, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Oh, kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, oh sekali lagi. Oh, kiranya, haleluya. Oh, kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat cintamu bagi kami Tuhan. Saya persilakan untuk duduk sejenak. Kita masih tetap memuji Tuhan. Satu kerinduan kita, gereja Tuhan, GPDI Jawa Timur, bangkit bagi Tuhan. Haleluya. Gereja Tuhan sekarang, maju dan kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Kita maju, maju dan kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa, bangsa-bangsa bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Terima kemenangan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang, bangsa-bangsa. Mari sama-sama bangkit berdiri. Pengurapannya, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa dan mujizatnya, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Saya percaya kuasanya akan diberikan bagi kita lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, untuk kita merebut bangsa-bangsa, kita membawa Jawa Timur bagi kerajaan Allah. Haleluya. Oh.
kita percaya roh Allah masih mau terus bekerja bagi kita. Dan roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Dengan semangat kami mau terus melayani Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Pekerjaan besar menunggu, lana siap Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang melimpah. Berlari pada tujuan, tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Ada banyak pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melimpah. Berlari, amin. Tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan, Tuhan, haleluya, layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami, biarlah roh kami tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin, amin. Banyak tantangan, banyak pergumulan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan ada bagi kami. Amin. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dengan kuasa yang Tuhan berikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar, persembahan bagimu segenap
nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya padamu. Tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan, biar jadi persembahan. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafas persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, oh, kejayaan, tak ada artinya selain Engkau Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Oh, inilah kami Tuhan. Oh, kami bawa hidup kami di atas mezbamu. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus. Oh, Roh biar belas kasihan-Mu penuhi hati kami semua Tuhan. Penuhi hati Ya Tuhan, inilah kerinduan kami.
Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini Tuhan, sampai sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas. Mari angkat tangan tinggi di hadirat Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas kita semua. Urapan baru memenuhi setiap kami malam ini. Curahkan kuasa Roh api membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, dipenuhi api kemuliaan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Amen, Amen. amen, amen. Presence of God is here tonight. Hadirat Tuhan ada di tempat ini malam ini. Amen. Why don't we just give the Lord a big clap? Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Hallelujah. And why don't we just give all the singers and all the dancers a big hand? They Ya, did mari. so wonderful. Beri tepuk tangan untuk semua singers dan penari. Mereka lakukan pekerjaan yang luar biasa. And before you're seated, will you bless somebody on your left and right again? Coba sebelum duduk berkati orang di kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Something good is going to Ya, happen to you. sesuatu yang baik akan terjadi bagimu. Amen. Amin. Please be seated right now. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you, musicians. Thank you. Terima kasih juga untuk musisi. Yeah. I just want to thank Pastor Simon, Pastor Samuel, Pastor Johnny, and Pastor Hendrik Yeah. for inviting me to be here. Ya, terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Simon, Pak Samuel, Pak Johnny, dan Pak Hendrik yang Ya. mengizinkan saya untuk melayani datang ke tempat ini. Yeah, why don't we just give all the leaders Ya, a big mari beri hand? tepuk tangan Yeah. untuk semua pemimpin Ya. kita. You know, I'm a big admirer of GPDI. Ya, saya ini pengagum beratnya GPDI. Yeah, amen, praise God. Puji I'm a Tuhan. Pentecostal like you. Sorry Pak saya. I'm a Pentecostal Ya, like you. saya ini juga orang Pentakosta seperti Anda Bapak Ibu. And everywhere I go in Indonesia, and nobody was going to Labuan Bajo. Dan waktu itu belum ada orang yang mau kunjungin Labuan Bajo. And then I went there, I want to look for a church, and it was a Ya, GPDI church. lalu saya pergi ke sana, saya cari gereja, gerejanya GPDI. Yeah, I went to Anambas, Wow, saya pergi ke Kepulauan Anambas. and I met a Christian missionary, Lalu saya ketemu seorang misionari Kristen, GPDI. GPDI. Everywhere you go, GPDI, GPDI, Yeah. GPDI, GPDI. You guys are everywhere, you know. Kemana saja pergi ketemu GPDI, GPDI, GPDI. Orang GPDI itu ada di mana-mana. Yeah.
So I want to grow up to be like you. Jadi saya mau dewasa seperti orang GPDI. Amen. Amin. Praise the Lord. So Puji Tuhan. I just want to thank all of you for inviting me to come. We just finished Asia Pentecostal Summit in Singapore. Ya, saya berterima kasih Bapak Ibu mengundang saya hadir. Kami baru selesaikan Asia jadi konferensi tingkat tinggi Pentakosta Asia. Yeah, all week we've been talking about the Holy Spirit. Dan sepanjang minggu kami bicara tentang Roh Kudus. We talk about the work of the Spirit, Kami bicara tentang pekerjaan Roh the Kudus, love of the Spirit. kasih Roh Kudus. And then, so coming here and see you loving the Holy Spirit, we never have enough of the Holy Ya, Spirit. jadi datang ke sini melihat Bapak Ibu Saudara mengasihi Roh Kudus, saya sangat tersentuh dan kita itu tidak pernah akan cukup untuk mengasihi Roh Amen. Kudus. How many of you want more of the Holy Spirit? Berapa yang saudara ingin lebih banyak lagi Roh Kudus dalam hidupmu? Hallelujah. Haleluya. And those of you watching online, I just know that God is going to touch you in a Ya, powerful dan juga way. menyaksikan secara online, saya tahu Tuhan akan menjamah engkau dengan cara yang luar biasa. Yeah, we have few sessions together. Ya, ada beberapa session kita bersama-sama. Tonight is just a warm up. Ya, yang malam ini baru pemanasan. Tomorrow I have 3 powerful sessions. Besok saya punya 3 session yang dahsyat. So please have a good rest. We can have a wonderful time. Ya, jadi tolong malam ini istirahat yang baik supaya besok kita dengan segar bisa mengikuti And then we sessionnya. end victoriously on Thursday. Dan kita akan tutup dengan berkemenangan pada hari Kamis. And I'm not the only speaker. You have wonderful speakers. Ya, dan too. saya bukan pembicara satu-satunya, banyak pembicara yang luar biasa lainnya. So are you ready to start right now? Saudara siap mulainya? Amen. Amen. In Singapore, we always say God is good All the time. all the time. God is good. Okay, let's try again. God is good All the time. All the time. God is Sekali good. lagi, God is good All the time. All the time. God is Oh, good. by the way, I need to tell you, saya orang Medan. My family is from Medan. Ya, jadi saya lupa kasih tahu, saya ini orang Medan. Keluarga saya itu berasal dari Medan. So my father fell in love with my mother in the late 40s, Ya, jadi papa saya jatuh cinta ke mama saya di akhir tahun 40-an. and then courted her in Medan, Lalu kemudian bertunangan di Medan, got married. menikah. So my brother and my 3 sisters all grew up in Medan. Jadi abang saya dan 3 kakak saya itu semuanya lahir dan besar di Medan. And then they moved to Singapore in 1963, Lalu kemudian mereka pindah ke Singapura tahun 1963. and I was born in Singapore. Lalu saya lahir di Singapura. That's why I can't speak Bahasa so well. Itu sebabnya bahasa Indonesia saya kurang baik. But my heart, Amen. my culture, the way I think like Indonesia. Ya, tapi hati saya, cara saya berpikir dan budaya saya ini Amen. orang Indonesia. Haleluya. I have Indonesian food every single day. Ya, tiap hari itu saya makan makanan Indonesia. My mother was a baker. Mama saya itu tukang buat roti. Oh, she's very good cook. Dia sangat jago masak. So every day at home, there's always, because Medanese, always bika ambong, kueh lapis. Ya, jadi tiap hari karena beliau orang Medan, Every day, koropo, Ya. kacang manis, sambal terasi. ya selalu ada itu. Bika ambon, kerupuk, Ya, sambal ya. terasi, kecap manis. And I grew up eating with my hands. Dan saya itu beranjak dewasa bisa makan pakai tangan. So I feel, in my heart, I feel like Indonesia. Ya, jadi di hati saya merasa seperti Ya. orang Indonesia. I just wish I can speak Bahasa a bit more. Ya, pengennya saya bisa lebih lancar bahasa Indonesia. Yeah, but if you scold me, I can understand you. Tapi kalau ngatain saya bisa ngerti loh. God is good All the all the time. time. God is good. Father, we want to thank you for this wonderful time of praise and worship. Bapak, kami mau bersyukur untuk waktu pujian penyembahan yang indah. I just pray, God, that this week you'll come and meet with us in a powerful way. Hamba mau berdoa supaya engkau datang melawat kami dengan dahsyat sepanjang minggu ini. We sense something is breaking in the air. Kami rasakan sesuatu yang besar akan terjadi. You are going to do a new thing in GPD. Engkau akan melakukan hal baru di GPDI. So we open up our hearts and say, Lord, begin with us. Dan kami berdoa, kami buka hati kami dan masuklah. Come, Datanglah. Holy Spirit, we're hungry for you. Datanglah Roh Kudus, kami lapar akan engkau. Come and inspire us. Datang dan inspirasi kami. But more than that, come and change us. Tapi lebih dari itu, datang dan ubah kami. Like after this conference, we'll never be the same again. Sehingga setelah konferensi ini kami tidak akan pernah sama lagi. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. Now, God is love. Allah adalah kasih. The goal of our spiritual journey in this life is to be like God, is to be like Jesus. Sasaran perjalanan rohani kita di bumi ini dalam hidup kita adalah supaya kita seperti Tuhan, menjadi seperti Yesus. To become a loving person in union with the Father, Son, and Holy Spirit. Menjadi orang yang mengasihi lewat kesatuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So we experience the love
of the Trinity. Jadi kita mengalami kasih dari Trinitas ini. The love of the Father, the love of the Son, the love of the Spirit pouring into our lives. Kasih Bapa, kasih Anak, dan kasih Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita. And over a long period of time, this love changes us, transforms us. Dan seiring dengan waktu yang berjalan, kasih ini akan mengubahkan kita. Until we become a person of love ourselves. Sampai kita menjadi seseorang yang mengasihi. So saturated and overflowing with God's love, we cannot help but to touch and change the world. Begitu kita tenggelam, begitu kita itu dilingkupi, meluap dengan kasih Allah, kita nggak bisa tahan, kita mau bagikan itu untuk mengubah orang lain. His love coming into us, changing us, and in turn overflow out of us. This is the discipleship of Jesus Christ as described in the New Testament. Kasih Allah itu memenuhi kita, mengubahkan kita, lalu kemudian kita membagikannya ke orang lain. Inilah pemuritan yang Yesus lakukan yang digambarkan di firman Tuhan, di Alkitab. This is what the spiritual ancients in the historic church called the Christian perfection. Ini yang dikatakan oleh bapak-bapak rohani kita, orang bapak-bapak kekristenan kita yang disebut kesempurnaan Kristiani. It's a path of love. Ini adalah jalur kasih. It's a path of humility, of surrender, of detachment. Jalan kerendahan hati, jalan penyerahan diri, jalan terlepas dari dunia ini. So I know we are here this week to learn about church growth. Jadi saya tahu kita semua belajar minggu ini mau belajar tentang pertumbuhan gereja. But I will not be sharing with you techniques. Tapi saya tidak akan bagikan teknik-tekniknya. I believe everything rises and falls on leadership. Saya percaya segala sesuatu bangkit dan runtuh karena pemimpinnya. If you become the leader God wants you to be, church growth naturally will happen. Ya, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang Allah inginkan, pertumbuhan gereja itu secara alamiah akan terjadi. So this path of union with God is centered on prayer. Jadi jalan untuk bisa menjadi satu dengan Tuhan ini berpusat kepada doa. My spiritual father is Dr. David Yonggi Cho. Ayah rohani saya adalah Dr. David Yonggi Cho. I have the privilege to be his international son for 20 years. Ya, saya mendapat kehormatan bisa menjadi anak rohaninya secara internasional selama 20 tahun. Dr. Cho has 3 biological sons. Dr. Cho punya 3 anak kandung, anak And then biologis. his local son, Dr. Yang Hun Lee, is the pastor of the church. Lalu kemudian anak rohaninya di gereja lokal ada Dr. Lee yang kemudian sekarang jadi gembala di sana. I'm his international son. Saya adalah anak internasional beliau. For 20 years, I travel with him, carry his bag, all the way until his old age. Ya, selama 20 tahun saya berjalan keliling melayani bersama beliau, angkat tas beliau sampai akhir hidupnya. Dr. Cho always say this, prayer is the key to revival. Ya, Dr. Cho selalu berkata, doa adalah kunci kebangunan rohani. And he prays 5 hours a day. Dan beliau itu berdoa 5 jam sehari. And he enjoys praying. Dan dia sangat menikmati berdoa. You know, when you travel with Dr. Cho, he doesn't go to the shopping mall. Ya, kalau Anda temani Dr. Cho kemana-mana pelayanan, dia nggak pernah pergi ke mall. He's very boring to travel with. Ya, sangat membosankan melakukan perjalanan dengan He beliau. doesn't go shopping, he doesn't go to a zoo, he doesn't go to the beach. Ya, dia nggak mau pergi ke mall, dia nggak mau pergi ke kebun binatang, dia nggak mau pergi ke pantai. All day long he's in a hotel, Sepanjang hari hanya di hotel. not watching TV. Tidak nonton TV juga. He's in the hotel reading the Bible and praying and praying and praying. Dia ada di hotel membaca Alkitab dan berdoa. Early in the morning, I go to his room, he's praying. Pagi-pagi saya datang ke kamar beliau, lagi berdoa. At night, before I sleep, I want to check on him, he's praying. Malam hari saya mau cek sebelum tidur, beliau sedang berdoa. And he's smiling, happy. He said, Kong, oh, I just met with God. Dia tersenyum dan dia berkata dengan bahagia, oh Kong, saya baru ketemu dengan Tuhan. When Dr. Cho started his church in 1958, the church grew, but it hit a limit. Ketika Dr. Cho memulai gereja beliau tahun 1958, gerejanya bertumbuh tapi kemudian mentok, stuck, menembus satu batas. But he started to teach the people how to pray. Dan kemudian beliau mulai mengajar jemaatnya untuk berdoa. You know the Korean style of praying, they shout, Chio, Chio, Chio 3 times. Ya, gayanya orang Korea kalau berdoa gitu ya, mereka teriak 3 kali, Cio, 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 It's like, baru berdoa. Tuhan, Tuhan, Ya, Tuhan. itu dalam bahasa Indonesia, Tuhan, Tuhan, And Tuhan. then everybody start praying in tongues together. Ya, lalu semuanya mulai berdoa berbahasa roh bersama-sama. And the church grew from 10,000 people to 780,000 people. Dan gerejanya bertumbuh dari 10.000 jemaat ke 750.000 jemaat.
And if you look at the church, it's a very boring church. Dan kalau lihat gerejanya itu gereja yang membosankan. They don't have like super nice lighting and sound system. Ya, mereka nggak punya super yang lighting hebat seperti ini atau sound system They hebat. don't have a lot of special KKR events. Ya, mereka juga nggak buat banyak event KKR. But it's a church that prayed and prayed and prayed. Tapi itu sebuah gereja yang berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan, Tuhan, Tuhan. And then they all pray in tongues. Ya, mereka berseru Tuhan, 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 dan semua berdoa dalam bahasa roh. And it just kept on growing and growing and growing. Dan and gereja growing. itu terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Now, Dr. Cho today is in heaven. He died already, I think, now 3 years. Ya, Dr. Cho sekarang ada di sorga, beliau sudah meninggal 3 tahun. But Yoido Full Gospel Church is still growing. Tapi Yoido Full Gospel Church masih bertumbuh. Now they have 940,000 people. Sekarang jemaatnya 940.000 orang. One church. Satu gereja lokal. You know, in a 2-3 years, they're going to be the first church in history to cross 1 million Ya, people. dalam One church. 2-3 tahun ke depan mereka menjadi gereja pertama yang jemaatnya menembus 1 juta jemaat. Satu gereja lokal. It's the most amazing church in the world. Ini gereja yang paling mengagumkan di seluruh dunia. Come on, let's give God a big Mari beri hand. kemuliaan bagi Tuhan. I believe that is your story. Dan saya percaya itu kisah Anda sekalian. I believe as you learn to pray, you're going to see revival. Saya percaya saat kita belajar berdoa, kita akan melihat kebangunan rohani. People from the north, the south, the east, and west, they're going to come to your church. Orang dari utara, selatan, barat, dan timur akan datang ke gereja kita. Now, it's the same in China. Dan hal yang sama juga di Tiongkok. Pentecostals are fueling the church growth in China. Nah, orang-orang Pentakosta itulah yang menjadi bahan bakar pertumbuhan gereja di Tiongkok. In 1988, the Holy Spirit came upon one small church called the Fangchen House Group. Ya, tahun 1988 Roh Kudus turun atas sebuah kelompok kecil yang namanya Fangchen Church. So they pray in tongues and the Holy Spirit was moving in a great way. Jadi mereka berbahasa roh, lalu kemudian Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang sangat dahsyat. As they prayed, the Holy Spirit gave them new songs. Waktu mereka berdoa, Roh Kudus memberikan mereka nyanyian-nyanyian baru. In 20 years, they grew from almost nothing to 10 million people. Wow. Dalam 20 tahun mereka bertumbuh dari hampir tidak ada menjadi 10 juta orang. In 10 years, in 20 years. Dalam waktu 20 tahun. How? Prayer is really the key to revival. Bagaimana benar-benar doa itu kunci untuk kebangunan rohani. So just now Pastor was saying, he said that City Harvest Church, we went through a hard time. Yes, we went through a very difficult time for almost 10 years. Ya, tadi Pastor Samuel sampaikan bahwa gereja kami itu melewati masa sukar. Betul, kami melewati masa sukar selama 10 tahun. I was taken away from the church. Saya itu diambil dari gereja saya. Our church attendance dropped, our income dropped. Kehadiran jemaat kami turun, keuangan kami menurun. But our members started praying and praying and praying. Tapi jemaat kami mulai berdoa dan berdoa dan berdoa. Oh, we prayed a lot. Every day we have overnight prayer meeting. Ya, kami itu banyak berdoa. Tiap malam kami punya doa semalaman. We have early morning prayer meeting. Ada doa subuh. We have all week prayer meeting. Kami punya doa sepanjang minggu. I have my own community of prayer. Saya sendiri punya komunitas doa sendiri. As we pray and as we pray and as we pray, God began to move. Waktu kami berdoa dan berdoa dan berdoa, Tuhan mulai bergerak. All of a sudden, people are getting saved. Tiba-tiba mulai banyak orang diselamatkan. All of a sudden, everybody wants to come. Tiba-tiba orang-orang mau datang ke gereja All kami. of a sudden, people watch us on social media. Tiba-tiba orang mau lihat media sosial kami. It's really a work of God. Itu benar-benar karya Tuhan. So, what is the key to church growth? The most basic key, you must learn to pray. Jadi apa kunci untuk pertumbuhan gereja? Yang paling dasar harus belajar berdoa. Turn to your neighbors and say, you should pray more. Ya, coba bilang kiri kanan harus berdoa lebih banyak. Amen. Now, many of you are pastors and church leaders. Ya, saya tahu di sini sebagian besar adalah gembala dan pemimpin gereja. So, I want to use tonight just to encourage you and remind you Ya, again. jadi malam ini saya mau gunakan untuk menguatkan kita dan mengingatkan kita. Most of things I'm telling you, you already know. Sebagian besar yang saya sampaikan malam ini, Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Prayer is something that we know a lot, we preach a lot, but we do very little. Ya, doa itu sesuatu yang kita tahu banyak, kita khotbahkan banyak, tapi kita lakukan sedikit. There are
many kinds of prayer, but there are 4 I want to share with you that really changed my life. Ya, ada banyak jenis doa, tapi saya mau berikan 4 jenis doa yang sangat mengubah hidup saya. Number 1, the prayer of devotion. Yang pertama adalah doa pengabdian. In prayer, you come into a very close loving union with God. Dalam doa kita masuk ke dalam persekutuan kasih yang sangat dekat dengan Tuhan. You enter into fellowship with Him. Engkau masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. And God likes to fellowship with you. Dan Tuhan itu senang bersekutu dengan kita. God likes to spend time with you. Tuhan itu senang meluangkan waktu dengan kita. Now, how do we offer devotion to God? We offer it through thanksgiving, praise, and worship. Bagaimana kita mempersembahkan pengabdian kita kepada Tuhan? Kita persembahkan dengan ucapan syukur, pujian, dan penyembahan. We enter His gates with thanksgiving with our hearts. We sang it just now. Tadi kita nyanyikan ya, kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, hati I bersyukur. will enter His gates with thanksgiving in my heart. Yeah. I will enter His courts with praise. Ya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, pelatar halamannya dengan pujian. And then we come into the Holy of Holies through worship. Lalu kemudian kita masuk ke ruang Maha Kudus lewat penyembahan. We thank Him for His goodness. Kita bersyukur karena kebaikannya, We praise Him for His greatness. kita puji Dia karena kebesarannya, We worship Him for His holiness. kita sembah Dia karena kekudusannya. Thanksgiving centers you in the goodness of God. Ucapan syukur itu memusatkan kita kepada kebaikan Tuhan. Learn to be a thankful Amin. person. Belajarlah menjadi orang yang bersyukur. Big things, small things, thank God for everything. Ya, entah hal besar, entah hal kecil, belajarlah bersyukur akan segala hal. I want to spend every day just thanking Him all the time. Saya mau setiap hari itu memberikan waktu untuk bersyukur, berterima When kasih I'm kepada in my Tuhan. car, I thank God for the traffic. Ya, waktu saya nyetir mobil, saya bersyukur untuk lalu lintas. I thank God for my family. Saya bersyukur untuk keluarga I saya. thank God for my church. Saya bersyukur untuk gereja saya. I thank God for my health. I got breath to breathe. Ya, saya bersyukur untuk kesehatan saya, masih bisa bernafas. I thank God for my friendship with Franklin Lumeindo. Ya, saya bersyukur untuk persahabatan saya dengan Pastor Franklin Lumoindong. I thank God that tonight I get a chance to see wonderful people like all of you. Ya, dan saya bersyukur juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa seperti Bapak Ibu malam ini. Learn to be a thankful person. Belajarlah menjadi orang yang bersyukur. Now, praise releases the greatness of God into your life. Nah, pujian itu melepaskan kebesaran Tuhan masuk dalam hidup You kita. praise Him for His greatness. Kita puji Dia karena kebesarannya. But the more you praise Him, the more that greatness flows through you. Tapi semakin kita memuji Tuhan, semakin kebesaran Tuhan itu mengalir melalui kita. He inhabits the praises of His people. Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. When you praise Him, you're inviting Him into your situation. Waktu kita membesarkan, memuji Tuhan, kita mengundang Dia masuk ke dalam situasi kita. Lord, I praise You for Your healing. Come into my life in the hospital room. Bapa, aku bersyukur memuji Engkau untuk kesembuhanmu. Datang, masuklah ke dalam ruang rumah sakit ini. Lord, I praise You. Help me as I fight my cancer. Tuhan, aku memuji Engkau, tolong aku saat aku memerangi penyakit kanker. Lord, I praise You. Come into the injustice I'm facing in my workplace. Tuhan, aku memuji Engkau, datanglah kepada ketidakadilan yang aku hadapi di pekerjaanku. Come into this panic, anxiety, and depression I'm struggling with. Datanglah kepada kepanikan, kegelisahan, stres yang aku hadapi. Praise is very powerful because it changes Amen. the atmosphere. Pujian itu sangat dahsyat, kenapa? Karena mampu mengubah atmosfer. It breaks the chain that is tying you down. Itu menghancurkan rantai-rantai yang mengikat kita. Because we went through 10 years of very difficult suffering and hardship. Karena kami sebagai gereja melewati periode 10 tahun yang sangat sulit. My wife was diagnosed with fibromyalgia. Nah, istri saya itu akhirnya didiagnosis dengan penyakit fibromialgia. Yeah, Pastor Simon is a doctor. Fibromyalgia is severe pain in the body. Ya, Pastor Simon itu seorang medical doctor. Beliau tahu fibromialgia itu penyakit di seluruh tubuh itu terasa sakit. Pain badannya. from morning to night. Sakit itu dari pagi sampai And malam. pain in every part of your body. And I cannot even hug her. I cannot even touch her. Even the skin was painful. Sangat menyakitkan. Saya bahkan tidak bisa peluk istri saya, tidak bisa sentuh istri saya. Karena menyentuh kulitnya saja sangat menyakitkan. And there's no cure for fibromyalgia. Dan tidak ada penyembuhan untuk You just fibromialgia. take more and more painkillers
until if you cannot take the pain, the doctor just give you medicine to knock you out so you sleep. Ya, satu-satunya cara adalah minum obat penghilang rasa sakit dan sampai akhirnya sampai tidak tahan lagi, akhirnya dikasih obat bius supaya tidur. So my wife was struggling with this for almost 6 months to 9 months. Ya, dan istri saya bergumul dengan penyakit ini 6 sampai 9 bulan lamanya. Every day in bed, couldn't get out of bed. Setiap hari di tempat tidur tidak bisa bangun. And then one day, the Holy Spirit spoke to her. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada beliau satu hari. Son, you must offer the sacrifice of praise. Pastor San, kamu harus mempersembahkan korban pujian. Amin. You see, praise is a sacrifice. That means you don't feel like it. You feel you cannot do it. Your heart is in pain. Your body is in pain. But you still offer it as a gift to God. Ya, pujian itu sebuah korban. Engkau tidak ingin melakukannya, engkau tidak ingin melaksanakannya. Badanmu terasa sakit, hatimu terasa sakit. Tapi engkau mempersembahkannya juga sebagai korban kepada Tuhan. So my wife got out of bed, went to the washroom and put on clothes and went to church. Jadi istri saya bangun dari tempat tidurnya, basuh mukanya, pakai bajunya dan pergi ke gereja. And she gathered the worship team, and on her knees they worship God together. Lalu beliau kumpulkan tim pujian penyembahan, mereka berlutut, mereka bersama-sama menyembah Tuhan. That night, even kneeling down, she was in pain. Dan waktu malam itu berlutut, tetap rasa sakit di lututnya. But she spent about 3 hours just worshiping. Father, I praise you. Jesus, I lift you up. Tapi selama 3 jam dia tetap menyembah Bapa. Bapa, aku memujimu. Yesus, aku meninggikan engkau. As she began to praise and worship God as a sacrifice, the fibromyalgia was broken over her. Dan saat dia tetap memuji menyembah Tuhan sebagai persembahan, tiba-tiba fibromialgianya itu hancur di tempat. And she was instantly healed. Dan dia seketika itu juga Hallelujah. sembuh. Haleluya. Amen. Amin. Let me tell you tonight, some of you are at this retreat and you are sick. Ya, dan saya mau beritahu mungkin ada yang datang di retreat ini sedang sakit. Maybe you have a chronic disease. Mungkin kau memiliki penyakit kronis. This week you learn to offer your praise as a sacrifice. Mari belajar minggu ini untuk mempersembahkan korban pujian. I believe this week your miracle is going to Amin. Dan happen. saya percaya minggu ini mujizatmu akan datang. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. 2 months ago in September, I brought a team to Palawan in the Philippines. Ya, 2 bulan lalu saya membawa sebuah tim di bulan September ke Palawan di negara We Filipina. wanted to reach out to the Tabuana tribe up on the mountain 1,500 meters. Kami mau menjangkau sebuah suku Takbanwa di daerah Filipina 1.500 meter di atas permukaan laut. So it's behind me. They are tribal people. They don't come down to the village below. They stay up there. Ya, jadi ini suku yang terasing, mereka tinggal di gunung, mereka nggak mau turun, tetap tinggal di atas. They have no Christians. They have no church. Tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja di situ. So someone told me, one of my Bible school graduates said, Pastor, let's reach out to them. Ya, jadi salah satu lulusan sekolah Alkitab saya bilang, ayo pastor, kita jangkau suku itu. Now, to get there, we got to cross over 11 rivers infested with crocodiles. Wow. Untuk sampai di tempat suku itu, kami harus menyeberang 11 sungai yang ada buayanya. Wow. So we got to be very careful. Jadi kami harus hati-hati. And then we got to trek 5 kilometers into a jungle infested with snakes. Ya, dan kami juga harus melewati hutan sejauh 5 kilometer yang ada banyak serangga-serangga berbahaya. So we got to cover our head because the snake Oh, can snake. drop. Oke. and- Jadi and ada ular berbisa bite us. maksudnya. Jadi kami harus tutup kepala kami, jangan sampai ular itu tiba-tiba jatuh di atas kepala kami. So finally we reached to the top and we were the first foreigners they ever met. Ya, akhirnya kami sampai ke puncak gunung dan kami ini orang asing pertama yang pernah mereka temui dalam This is the hidup. tribal chief. Ini adalah kepala sukunya. So he did a dance for us. Jadi menarikan tarian sambutan untuk Now they kami. are non-Christians. Ini bukan orang Kristen. They Gak have, ada orang. they have never seen Christians before. Belum pernah ketemu orang Kristen satupun sebelumnya. So we have a time of worship. Lalu kami kemudian penyembahan. So my team began to sing Lalu kemudian tim saya mulai menyembah, and nyanyi. taught them how to sing. Dan mengajar mereka menyanyi. As we sang and sang and sang, Waktu kami- suddenly the atmosphere changed. Waktu kami mulai menyanyi, tiba-tiba atmosfer berubah. Praise is the power of heaven. Pujian itu kuasa surga. And then I gave the altar call. How many of you want to receive Jesus? Lalu saya berikan tantangan, berapa banyak yang mau terima Tuhan Yesus? Almost everybody put up their hand. Hampir semua orang angkat tangan.
tears in your eyes. Ada air mata mengalir. And then healing began to happen. Lalu kemudian kesembuhan mulai terjadi. People started to get healed. Orang mulai disembuhkan. So now we are going to start the church over there. Nah, sekarang kami akan mulai sebuah gereja di sini. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Praise opens the door to God's power. Pujian itu membuka pintu kepada kuasa Tuhan. C.S. Lewis says this, in worship God imparts himself to us. C.S. Lewis berkata, di dalam penyembahan Tuhan mengimpartasikan dirinya kepada kita. Turn to your neighbor and say, God wants to impart himself to you. Coba bilang kiri kanan, Tuhan mau mengimpartasi dirinya kepadamu. Yeah. So first is the prayer or devotion. Jadi yang pertama adalah doa pengabdian. So every session when we come together to praise, to worship, I want you to pour your heart to God. Jadi setiap session nanti waktu kita memuji menyembah Tuhan, saya mau kita semua curahkan hati kita kepada Tuhan. No matter how painful your situation is. Tidak peduli seberapa menyakitkan situasimu saat ini. Many people said, we don't know why City Harvest Church, their band is not any special, their music is not any special, but when they sing, the presence of God is there. Jadi banyak orang bingung ya, bandnya City Harvest itu nggak hebat-hebat amat, pujian mereka juga biasa-biasa aja, tapi waktu mereka menyanyi, boom, hadirat Tuhan turun. Because we gone through a lot of pain. Karena kami melewati banyak rasa sakit. And we learn to offer the sacrifice of praise. Kami belajar mempersembahkan korban That's why pujian. there's a strong presence in our spiritual atmosphere. Itu sebabnya ada hadirat Tuhan yang kuat di dalam atmosfer gereja kami But rohani. the same thing will happen to you. Amin. Dan hal yang sama akan terjadi di gereja Bapak Ibu. This week, let's get ready to meet God. Ya, mari minggu ini kita bersama-sama Amen. bertemu Hallelujah. dengan Tuhan. Amen. Amin. Mari beri Hallelujah. kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Number 2, Nomor 2, the prayer of repentance. doa pertobatan. Yeah, Jesus says we must regularly come before our Heavenly Father in prayer. Father, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita ini harus secara teratur membawa dosa-dosa kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Now, the Lord's Prayer is something you should pray every day. Nah, doa Bapa kami itu sesuatu yang harus kita doakan tiap hari. Every day we say, give us this day our daily bread. Ya, tiap hari kita berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. So same way, every day we pray, Father, forgive me my Jadi sin. sama, tiap hari kita berdoa, Bapa, ampunilah dosaku. Now, confessing your sin before God is like taking a shower. Ya, mengaku dosa di hadapan Tuhan itu sama seperti mandi. How many of you showered yesterday? Berapa banyak yang kemarin mandi? Oh no. Gak banyak ya. How many of you mandi yesterday? Yang kemarin mandi tolong angkat tangan. How many of you were mandi today? Yang tadi pagi mandi angkat tangan. How many of you will mandi tomorrow? Yang mau mandi besok. Amen. Thank God. Otherwise, you will want to sit next to your friend, right? Puji Tuhan, Yeah, kalau enggak yeah, ada yang mau yeah, duduk yeah. di sebelah kita. We shower every day to wash away our dirt. Ya, kita mandi setiap hari untuk membersihkan kotoran di tubuh kita. Daily repentance washes your mind, your heart, your vision. It washes your soul. Ya, pertobatan tiap hari itu membasuh pikiran kita, mata kita, hati kita, jiwa kita. In Singapore, there are some people that are afraid to confess their sins. Ya, di Singapura itu ada orang-orang yang takut mengaku dosa. They say, we don't want to be sin conscious. Kami tidak mau sadar dosa. We don't want to be guilt conscious. Kami tidak mau merasa tertuduh bersalah. Listen, every day we shower, it's not because we are dirt conscious. Ya, dengar, kita ini kan mandi tiap hari bukan karena kita ini sadar kotor. The truth of the matter is, without confession, you'll never be God conscious. Ya, dan kebenarannya adalah tanpa sadar dosa, kita tidak mungkin sadar Tuhan. The prayer of repentance is so important. Doa pertobatan itu sangat penting. When Luther nailed his 95 theses on the door of the church, Ya, waktu Martin Luther itu memakukan 95 tesisnya di pintu gereja, he said, when our Lord and Master Jesus Christ said repent, he willed the entire life of the believers to be one of repentance. ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkata bertobatlah, ia menghendaki keseluruhan hidup orang percaya haruslah sebuah hidup yang bertobat. Every day, Luther will meditate on the Ten Commandments. Setiap hari Luther akan merenungkan 10 perintah Allah. Lord,
I go through every one of them. Lord, is there any idol in my life? Dan dia baca satu persatu dan dia berkata, Tuhan apakah ada ilah lain dalam hidupku? Lord, do I put you first? Tuhan apakah aku mengutamakan Engkau? Lord, do I honor your Sabbath? Tuhan apakah aku menghormati hari Sabatmu? Lord, do I honor my father and my mother? Tuhan apakah aku menghormati ayah ibuku? If he had violated any commandment, immediately say, Father, please forgive me. Kalau dia sudah melanggar satu dari perintah itu, dia segera berkata, Bapa ampuni aku. Similarly, every day I do the same. Sama, saya juga lakukan hal yang sama setiap hari. When I spend time with God, I ask Holy Spirit, please come and check my heart. Waktu saya luangkan waktu dengan Tuhan, saya tanya, Roh Kudus, tolong cek hati saya. Is there any pride in me? Adakah kesombongan dalam diri saya? Lord, is there any fear in me? Adakah ketakutan dalam diri Is saya? there any greed? Adakah ketamakan? Is there any lust? Apakah ada nafsu? Lord, forgive me, wash me. Tuhan ampuni aku, basuh aku. The Bible says there mustn't be any hint of immorality in your life. Alkitab berkata, jangan sampai ada sedikit tanda imoralitas di dalam hidup kita. Ephesians 5 verse 3. Efesus 5 ayat 3. If we fall into temptation, if we fall into pornography, we must bring it before the Lord. Kalau kita jatuh dalam godaan, kita jatuh dalam pornografi, kita harus bawa itu kepada Tuhan. Father, create within me a clean heart. Bapa, berikan aku hati yang tahir. Renew a right and steadfast spirit within me. Perbaharui batinku dengan rohmu yang teguh. Listen, look, we live in a broken world. Ya, kita ini hidup di dunia yang hancur. No matter how clean you are, you get dirty. Ya, tidak peduli kita jaga kebersihan, pasti kena kotor. No matter how spiritual we are, we do get contaminated. Ya, seberapa rohani kita pun pasti terkena kontaminasi. So I don't need to act like I'm holier than others. Ya, jadi saya tidak perlu bertingkah seolah-olah saya lebih kudus dari orang lain. I'm fallen, I'm human. Saya ini jatuh dalam dosa, saya ini manusia biasa. Every day I need the Holy Spirit and the blood of Jesus to cleanse me. Setiap hari saya butuh Roh Kudus dan darah Yesus membersihkan saya. As a preacher, I got to be very careful with the words in my mouth. Sebagai seorang pengkhotbah, saya harus hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut saya. So I always pray, Holy Spirit, help me not to gossip. Jadi setiap hari saya berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya saya jangan bergosip. Help me not to say anything that will grieve your heart. Tolong saya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang akan mendukakan hatimu. You know, my wife's son always tells me, Kong, don't exaggerate so much. Ya, istri saya selalu bilang ke saya, Kong, jangan membesar-besarkan sesuatu. You know, that's the problem with us preachers. Ya, ini masalah banyak pengkhotbah. Sometimes we say some things and we just stretch the truth a little bit. Ya, kadang-kadang kita ucapkan sesuatu itu kita tarik kebenarannya lebih besar dari sebenarnya. Oh, I just came from big meeting last week. Ya, saya baru saja pimpin ibadah besar minggu Oh, lalu. the people were so many. Orangnya begitu banyak. The crowd was as far as the eyes can see. Kerumunan orang itu sejauh mata memandang. It was packed from wall to wall. Penuh dari dinding yang situ sampai dinding situ. Only 500 people lah. Padahal yang datang cuma 500 orang. But we talk like it's so big. Tapi ngomongnya begitu banyak yang datang. Son said, look, the truth is impressive enough. You don't need to exaggerate. Ya, istri saya bilang ya, kebenaran itu sudah cukup mengesankan. Gak usah ditambah-tambah. So, exaggeration may not always be harmful. Ya, membesar-besarkan sesuatu memang mungkin tidak selalu menyakitkan. But it can hurt relationship Tapi itu bisa melukai hubungan. if you're not exactly truthful. Kalau tidak menjadi orang yang benar. And if you are a church leader, you're a pastor, it will erode your credibility. Kalau Anda seorang gembala atau pemimpin gereja, itu akan mengerosi integritas, mengikis integritas kita. And the next time you say something, Yeah. your members will not believe you. Kali berikut kita ucapkan sesuatu, jemaat tidak percaya lagi. So I always pray, Holy Spirit, let me learn to be more truthful. Jadi saya selalu berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk menjadi orang yang berkata benar. Let my yes be a yes and my no a no. Biarlah ya di atas ya atau tidak di atas tidak. Turn to your neighbor and say, be a person of truth. Ya, coba bilang kiri kanan, jadilah orang yang benar. Yeah. So number one, the prayer of devotion. Jadi yang pertama doa pengabdian, Number two, the prayer of repentance. yang kedua doa pertobatan. Number three, the prayer of faith. Yang ketiga adalah doa penuh iman. The prayer of faith. Doa penuh iman. One day Jesus was walking and then he passed by a fig tree. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan dan melewati sebuah pohon. Now, he was a little hungry and he was looking for figs. Jadi Yesus agak lapar dan mencari buah ara.
he couldn't see anything. Dan tidak ketemu sebuah ara pun. So the Bible says Jesus cursed that tree. He prayed and then, he prayed that. Ya, lalu kemudian Alkitab berkata, ya, No one will eat from you again. lalu Yesus berkata kepada pohon ara itu, tidak ada seorang pun yang akan makan dari engkau selama-lamanya. Now, not because he's easily frustrated. Ya, bukan karena Yesus itu gampang marah. No, he wanted to teach the disciples a lesson on faith. Ya, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-muridnya tentang iman. Now, the next day, the disciples came and saw the tree, and the tree had withered from the roots. Ya, lalu kemudian besoknya murid-murid lewat dan mereka lihat pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. So they were astonished. They said, Jesus, how do you do it? Lalu mereka kaget dan kagum, berkata, Yesus gimana caranya? I want you to look at Mark 11:22 to 24. Mari lihat Markus 11 ayat 22 sampai 24. Can we all read together? Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Now, Jesus used a mountain to demonstrate the incredible power of your faith. Ya, Yesus menggunakan ilustrasi menggambaran gunung untuk menggambarkan betapa kuatnya iman seseorang. Tidak mungkin dipindahkan. Mountain means the immovable, the impossible obstacle. Gunung itu melambangkan sesuatu yang halangan yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa digerakkan. It could be a mountain of sickness. Bisa saja itu gunung sakit penyakit. You are diagnosed with a terminal disease. Kita didiagnosa misalnya dengan penyakit yang mematikan. It could be a mountain of loss and grief. Atau gunung kehilangan, kesedihan. You just had a miscarriage. Baru mengalami keguguran. You just suffered a betrayal, a heartbreak. Baru mengalami pengkhianatan, hancur hati, You patah just hati. suffered a divorce. Baru mengalami perceraian. It seems that nothing can mend your broken heart. Seolah-olah tidak ada yang bisa lagi memulihkan hati kita yang hancur. You just cannot find the strength to start life again. Tidak bisa menemukan kekuatan untuk memulai hidup kembali. It could be a mountain of debt. Atau bisa juga gunung hutang. I mean, you owe so much money, you just don't know how am I going to continue like this. Hutang begitu besar sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan kehidupan. You can't find a way out. Tidak bisa menemukan jalan It keluar. could be a mountain of addiction. Atau juga gunung kecanduan. Addiction to gambling. Kecanduan judi. Addiction to alcohol. Kecanduan alkohol. To medicine, to drugs. Atau ke obat-obatan terlarang. Some people are addicted to sleeping pills. Ada orang yang kecanduan obat tidur. Or to some destructive habits. Atau beberapa kebiasaan yang menghancurkan. You feel trapped. You feel helpless. You're just wondering, how can I get out of this? It's a mountain. Engkau merasa terjebak, tidak berdaya dan bertanya-tanya, bagaimana saya bisa keluar? Itu sebuah gunung. Now, in the Bible, mountains are great obstacle. Nah, di Alkitab, gunung itu penghalang yang besar. But in the Bible, mountains are also places people encounter God. Tapi di Alkitab, gunung juga adalah tempat orang bertemu Tuhan. Abraham, Moses, Elijah met with the Lord on the mountain. Abraham, Musa, Elia bertemu Tuhan di atas gunung. Look at Jesus. Lihat Tuhan Yesus. Mountain was both a place of temptation and a place of transfiguration. Ya. Gunung itu adalah tempat dia mengalami pencobaan, tapi juga gunung tempat dia mengalami perubahan rupa. It will be the same for you. Dan itu akan sama dengan kita. Your mountain will be the place where your problem and God's presence intersect. Gunungmu akan menjadi sebuah tempat di mana masalahmu dan hadirat Tuhan bersimpangan. So I'm going to tell you, tomorrow when you come, I will tell you, in my painful time, those are the most precious time I met God. Dan besok saya akan ceritakan kalau Bapak Ibu Saudara datang, saat-saat terendah dalam hidup saya, justru itu saat-saat saya bertemu dengan Tuhan. So tonight, no matter what situation you're going through, Jadi malam ini tidak peduli situasi apa yang kita sedang lewati. no matter how painful your situation is, Tidak peduli sesakit apapun situasimu. Jesus is with you right now in your situation. Yesus ada dengan engkau saat ini di tengah situasimu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. He didn't cause the suffering.
Dia tidak menyebabkan engkau menderita. but He's using the suffering to change you. Amin. Tapi dia gunakan penderitaan itu untuk mengubahmu. So when Jesus prayed on the mountain, He was transfigured. Jadi waktu Yesus berdoa di gunung itu, dia berubah rupa. If you pray, your life will be changed. Kalau engkau berdoa, hidupmu akan diubahkan. Your problem will lead you to the glory of God. Masalahmu akan menuntun engkau kepada kemuliaan Tuhan. One great author of prayer, E.M. Bounds, says this. Salah satu pengarang terkenal tentang doa, E.M. Bounds berkata, Only God can move mountains, but faith and prayer move God to Hanya- move the mountain for you. ya, hanya Tuhan yang dapat memindahkan gunung, tapi iman dan doa dapat menggerakkan Tuhan untuk memindahkan gunung bagimu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And Jesus says the same. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Until now, until tonight, you have asked nothing in my name. Sampai sekarang engkau belum meminta apapun dalam namaku. Ask and you will receive, that your joy will be full. Mintalah dan kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. You have not asked Jesus to heal you of your sugar diabetes. Engkau belum meminta Yesus untuk menyembuhkan engkau dari diabetes. You have not asked Jesus to heal you of your arthritis. Engkau belum meminta Yesus untuk menyembuhkan engkau dari artritismu. You have not asked Jesus to heal you of your asthma. Engkau belum meminta Yesus menyembuhkan engkau dari sakit asma. Why don't you ask? Kenapa tidak minta? If you ask, your joy will be full. Kalau engkau meminta, sukacitamu akan penuh. Amin. God is good. All the time. All the time. God is good. But when you ask in Jesus' name. Tapi kalau meminta, mintalah di dalam nama Yesus. A person's name is who he is and what he does. Nama seseorang adalah siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. It's the authority he carries. Nama itu menunjukkan otoritas yang dia bawa. My staff and my church members, they are very smart. They do this all the time. Ya, jemaat saya dan staf saya itu pintar sekali. Mereka selalu buat seperti ini. You know, my staff goes around saying, Pastor Kong wants me to tell you. Ya, dia bilang ke orang, Pastor Kong mau saya kasih tahu kamu ya. Pastor Kong wants you to do this. Ya, Pastor Kong mau kamu lakukan ini. Oh, Pastor Kong, yeah, I better do Pastor it. Kong yang suruh ya, udah lakukan aja. Pastor Kong told me I can sit here. Pastor Kong bilang saya boleh duduk di sini. I'm Pastor Kong's friend. Saya ini temannya Pastor Kong. He told me I can sit in the front Dia row. bilang saya boleh duduk di depan. And, oh, yeah. Oh iya, silakan. They're very smart. Mereka pinter. They know they use my name, things happen very quickly. Mereka tahu kalau pakai nama saya semuanya jalannya cepat. Jesus said, you do the same with his name. Yesus berkata, lakukan hal yang sama dengan namaku. His name speaks of who he is. Namanya itu menceritakan siapa dirinya. Who is Jesus? Siapa Yesus? He is the Holy Son of God. Dia adalah anak Allah yang kudus. So you must ask things worthy of his holiness. Jadi kita harus meminta sesuatu yang layak dengan kekudusan namanya. Don't ask him to satisfy your. Jangan minta dalam nama Yesus untuk memuaskan hawa nafsu. Let the members leave the church and come and join me. Oh Tuhan Yesus, gembala itu jemaatnya lebih banyak. Biar jemaatnya pindah dari jemaat saya ke tempat saya. You Nggak akan pray terjadi. like that, you pray like that, your members will go and join him. Anda berdoa seperti itu, jemaatmu yang pindah ke tempat orang lain. Don't ask him to satisfy your greed. Jangan minta kepada dia untuk memuaskan ketamakanmu. Don't ask him to satisfy your craving for power and prestige. Jangan minta sesuatu kepada dia untuk memuaskan keinginan kita untuk prestise dan kuasa. Oh Lord, make me so successful that I be number one so everyone will respect me. Oh Tuhan, buat saya begitu sukses supaya saya jadi nomor 1 sehingga semua orang hormat sama saya. You know, God, make me the biggest church. Oh Tuhan, buat saya jadi gereja terbesar. Why? Kenapa? So that I can prove that I'm somebody. Supaya saya bisa buktikan saya ini seseorang yang berharga, yang penting. Anything that's not in line with his holy character, God is not going to answer. Semua hal yang tidak selaras dengan karakter kekudusan Tuhan, Tuhan tidak jawab. But if you ask in his name by faith, Tapi kalau kita minta di dalam nama Yesus oleh iman, and it is haleluya, in line with his word, yang selaras dengan firman-Nya, God will answer. Tuhan akan jawab. In July, one of my members had a stroke. Di bulan Juli salah satu anggota jemaat saya mengalami stroke. He was completely paralyzed on one side of his body. Dia benar-benar lumpuh di satu sisi tubuhnya. We prayed for him. Kami berdoa untuk mereka. But I told him, I said, every day you must speak to your mountain. Tapi saya bilang kepada dia, tiap hari kamu harus berbicara kepada gunungmu. So, July, August, September, October. every day I speak to this mountain of paralysis. I'm healed in Jesus' name. Setiap hari saya berkata kepada gunung kelumpuhan ini,
dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Today he's completely healed from stroke. Sekarang dia benar-benar sembuh dari stroke-nya. Yeah, completely healed. Hallelujah. Come on, Benar-benar let's give sembuh. God a big Haleluya. hand. Mari kembali kemuliaan bagi Tuhan. So many people ask me, how come I'm not healed? Jadi ada orang yang tanya, kenapa saya nggak sembuh? You must speak to your mountain. Engkau harus bicara kepada gunungmu. There's power in your words. Ada kuasa dalam perkataanmu. Speak to your debt. Berbicara kepada hutangmu. Speak to your situation. Berbicara kepada situasimu. In April, I was in Pakistan. Di bulan April saya melayani di Pakistan. We had a prayer festival. This is Pakistan. Ini di Pakistan, kami ada festival doa. The number 7th most persecuted country in the world. Nah, negara ke-7 paling dianiaya di dunia. I was shocked when I went there. Saya kaget waktu pergi ke sana. They said, Pastor, please come. Many people watch you on YouTube, on TV. Come. Ya, mereka bilang, Pastor tolong datang. Banyak orang nonton kamu di YouTube, di TV. Tolong datang. I was thinking, this is not a Christian country. Ya, saya mikir ini kan bukan negara Kristen. Maybe I come, maybe 300, 400 people. Ya, kalau saya datang paling 300-400 orang. 150,000 people. 150.000 orang. I was shocked. Saya kaget. Oh, come on, go ahead and give the Lord a Oh, big mari beri hand. kemuliaan bagi Tuhan. When I gave the altar call, hands began to go up. Waktu saya berikan tantangan pertobatan, banyak tangan diangkat. This woman was bent on all four. She came to the service totally twisted. Ya, wanita ini datang membungkuk. Jadi dia datang ke ibadah itu badannya meringkuk Her seperti whole ini. body was twisted. Ya, seluruh tubuhnya itu melintir. She cannot walk. Literally, they carried her there. Dia nggak bisa berjalan, jadi orang harus gendong dia ke ibadah. That night when we pray for the sick, Malam itu waktu kami berdoa untuk orang sakit, suddenly her back pop, and she straightened up. tiba-tiba punggungnya itu pep dari bongkok jadi tegak. And then she came to the front and testified. Lalu dia naik ke Hallelujah. panggung untuk bersaksi. Haleluya. This man had an accident. 8 years he couldn't walk. Pria ini mengalami kecelakaan, 8 tahun tidak bisa berjalan. He came with his leg totally in brace and Yeah. it was healed that night. Dia datang itu pakai alat penopang di kakinya dan malam itu sembuh total. My PA Eric prayed for this girl born deformed with crippled leg from birth. Ya, asisten saya Eric itu berdoa untuk satu anak kecil yang kakinya itu cacat. That night she was completely Dan healed. malam itu anak itu sembuh. Haleluya. Yeah, praise God. Hallelujah. Ya, Amen. puji Tuhan. God is good All the time. all the time. God is good. Now, 4 blind people received their sight. 4 orang tunanetra malam itu menerima penglihatan mereka. This girl was born completely blind. Anak kecil ini lahir dengan buta total, And she was tunanetra. healed in Jesus' name. Dan dia sembuh dalam nama Yesus. Amin. Miracles happen when you pray. Mujizat terjadi ketika engkau berdoa. But you must ask according to His will. Tapi kita harus meminta sesuai kehendak You Tuhan. must ask boldly in His name. Kita harus minta dengan berani dalam nama Yesus. And one more thing. You cannot just only pray once. You must ask persistently. Ya, kita tidak hanya bisa berdoa satu kali. Kita harus meminta terus-menerus, bertekun. You must pray again and again and again and again. Engkau harus berdoa lagi dan lagi dan lagi dan lagi. You know, in Singapore we have one extreme hyper faith teaching. Ya, di Singapura kami itu ada satu pengajaran dulu, pengajaran hyper faith, iman yang hyper, yang terlalu. It caused a lot of confusion. Dan mengakibatkan banyak kebingungan. This wrong teaching says, if you have faith, you only pray once. Ya, pengajaran yang salah ini berkata, kalau kamu punya iman, cukup doanya satu kali saja. If you pray a second time, it means you don't believe. Ya, kalau berdoa kedua kali, artinya yang pertama nggak percaya. So a lot of Christians, they're afraid to pray again and again. Jadi banyak orang Kristen takut untuk berdoa berulang-ulang. Now, Jesus teaches the opposite. Yesus justru mengajarkan lawannya. He said, you ask and keep on asking. Yesus berkata, mintalah dan terus meminta. You seek and keep on seeking. Engkau cari dan terus mencari. You knock and keep on knocking. Engkau mengetuk dan terus mengetuk. Right, Luke chapter 11. Lukas pasal 11. You must pray and not lose heart. Engkau harus terus berdoa dan jangan jemu-jemu. Pray until the answers come. Berdoalah sampai jawabannya datang. Pray until the Holy Spirit asks you to stop praying. Berdoa sampai Roh Kudus menyuruh engkau berhenti berdoa. So in Singapore we say you must learn to push. Ya, jadi di Singapura kami bilang harus belajar push. P-U-S-H. Pray until something happens. P-U-S-H. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amen. Amin. Pray
until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. So if it's not happening yet, you keep on praying. Jadi kalau belum terjadi, harus terus berdoa. Turn to your neighbors and say in English, pray until something happens. Bilang pray until something happens. Yeah. You push. Engkau push. It's like a woman giving birth. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan. Yeah, Dr. Simon will say, push. Dokter Simon akan bilang, dorong, push. The woman cannot say, sorry doctor, I only push once. If I push second time, I have no faith. Ya. Ibu itu gak akan mungkin bilang, sorry dokter yang ngedorongnya satu kali. Kalau ngedorong berkali-kali saya gak punya iman. Pastor Simon said, push. Pastor Simon akan bilang, push terus. And finally, wah! Dan akhirnya, Yeah, right. You pray until something happens. jadi berdoa sampai sesuatu terjadi. Prayer devotion, Doa pengabdian, prayer repentance, doa pertobatan, prayer of faith. doa iman, penuh iman. All these three you must do. Yang ketiga ini harus dilakukan. But the highest level of prayer Tapi tingkat tertinggi doa is the prayer of surrender. adalah doa penyerahan diri. Prayer of surrender. Doa penyerahan diri. What if you pray with great faith and nothing happens? Gimana kalau kita sudah berdoa dengan iman yang besar, tidak terjadi apa-apa? What if your story ends like Jesus' own story? Bagaimana kalau kisah kita berakhir seperti kisah Yesus? In his deepest crisis, Jesus prayed, Father, if it's possible, let this cup pass from me. Di dalam krisis terbesar dalam hidupnya, Yesus berkata, Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. And heaven was silent. Dan sorga sunyi. God didn't answer his prayer. Tuhan tidak menjawab doanya. And hours later, Jesus was hanging on the cross crying, Father, Father, why have you forsaken me? Dan beberapa jam kemudian Yesus tergantung di kayu salib, dia berseru, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? And darkness covered him. Dan kegelapan meliputi tempat itu. This one prayer is greater than the prayer of faith, Satu doa ini lebih besar dari doa iman. the prayer of surrender. Doa penyerahan diri. A prayer that declares your loving trust in God even if there's no outcome. Sebuah doa yang menyatakan berserah kita, kasih kita kepada Tuhan, kalaupun tidak ada hasilnya. And this is the pinnacle of Jesus' maturity. Dan ini adalah puncak kedewasaan rohani Tuhan Yesus. Jesus prayed the prayer of surrender. Father, not my will, but yours be done. Tuhan Yesus menaikkan doa penyerahan diri. Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. It was Paul in prison, Sama seperti Paulus di penjara. awaiting verdict from Rome. Is he going to be set free or is he going to be executed? Menantikan keputusan dari Roma. Apakah dia akan dilepaskan atau dieksekusi. Paul was waiting. Am I going to live or am I going to die? Paulus itu menunggu dan menunggu. Apakah saya akan tetap hidup atau akan mati. But to him, it didn't matter. Tapi bagi dia itu tidak penting. His prayer was this: Doanya seperti ini. Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ and to die is gain. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. This doesn't mean you don't care about your life Nah, ini bukan berarti kita tidak pedulikan hidup or you're given up on life. atau kita menyerah dengan hidup. No, we all want to live a happy life. Tidak, kita semua mau hidup bahagia. We all want to live a blessed life. Kita mau hidup diberkati. We want to have as minimal pain as we can. Kita mau memiliki hidup dengan rasa sakit seminimal mungkin. But listen, you're not emotionally attached to those desires. Tapi kita tidak terikat secara emosi kepada semua keinginan tadi. And this is a secret to happiness. Dan ini sebetulnya rahasia hidup bahagia. Listen, all pastors and church leaders, Dengarkan semua gembala dan pemimpin gereja. how can you be happy all the time? Bagaimana caranya bahagia setiap saat? In 2,000 years of church history, the spiritual ancients taught us this. Dalam 2000 tahun sejarah gereja, raksasa-raksasa rohani ini mengajarkan kita. The cause of all unhappiness in your life is your attachment. Penyebab dari semua rasa tidak bahagia dalam hidup adalah keterikatan kita. Attachment is the belief that I need to cling on to something in order to be happy. Keterikatan itu adalah sebuah kepercayaan bahwa saya ini harus memegang sesuatu supaya saya itu bahagia. I need to cling on to someone Saya harus berpegang kepada seseorang in order for me to feel complete. supaya saya bisa merasa komplit, utuh.
if you want me to be okay, I need $1 million. Ya, kalau kamu mau lihat saya bahagia, saya butuh $1 juta. I need a house in order to be okay. Saya butuh punya rumah supaya saya bisa oke, baik-baik. I need to be married in order to be complete. Saya harus menikah dulu baru saya merasa komplit. I utuh. need this job, I need this ministry, I need this position. Saya butuh pekerjaan ini, saya butuh pelayanan ini, saya butuh posisi ini. Whatever that you need in order to feel my life is worth living. Ya, apapun yang kita butuhkan untuk membuat hidup kita rasanya berharga. So what happens? Your attachment becomes your idol. Artinya apa? Keterikatan kita menjadi berhala kita. And like all idols, they promise happiness and peace, but they only deliver anxiety and misery. Dan sama seperti berhala-berhala lain, mereka itu menjanjikan kebahagiaan, damai sejahtera, tapi yang mereka berikan cuma kegelisahan dan kesedihan. And this is the paradox of Jesus' teaching. Dan ini paradoks dari pengajaran Tuhan Yesus. As long as you need your life to go a certain way in order for you to be happy, you will never be happy. Selama hidup kita itu mengejar sesuatu supaya bisa bahagia, kita tidak akan pernah bahagia. Because real happiness and joy, real peace is not found in things. It can only be found in God. Amin. Karena semua kebahagiaan sejati dan sukacita sejati tidak mungkin ditemukan dalam hal-hal, hanya ditemukan di dalam Tuhan. So what is our spiritual journey? Jadi apa sebenarnya perjalanan rohani kita? I'm now 40 years full-time ministry. Saya sudah 40 tahun pelayanan full time. I've been pastoring now for 36 years. Sekarang saya sudah menggembalakan 36 tahun. The spiritual journey is a learning process of letting go, letting go, letting go, letting go. Perjalanan rohani itu sebetulnya sebuah proses untuk melepaskan. Letting go of everything other than God. Ya, melepaskan segala sesuatu yang bukan Tuhan. I must be able to let go of my church. Saya harus bisa lepaskan gereja saya. I must be able to let go of my position. Saya harus bisa lepaskan jabatan saya. I must be able to let go of my possession. Saya harus mampu melepaskan harta saya. I must be able to let go of my fame. Saya harus bisa melepaskan popularitas saya. I must be able to let go of everything. And every year I want to let go more and more and more and more until ultimately all I'm left with is God. Jadi saya harus bisa melepaskan segala sesuatu. Tiap tahun itu saya melepaskan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Sampai yang saya punya cuma Tuhan. My spiritual father, Dr. Cho, he let go of his church. Ya, Bapak rohani saya, Dr. Cho, dia lepaskan gerejanya. He let go of his assets. Dia lepaskan asetnya. Let go of his car. Dia lepaskan mobilnya. Let go of his clothes. Dia lepaskan pakaian-pakaiannya. Let go of his savings. Dia lepaskan tabungannya. You know, by the time he died, Dr. Cho has nothing. Waktu beliau meninggal, Dr. Cho itu nggak punya harta apa-apa. All he has is the most important, Jesus. Amin. Dan yang dia punya ya adalah yang paling penting, Yesus saja. And I want to learn to be like my pastor. Dan saya mau belajar seperti gembala saya. Learning to let go. Belajar melepaskan. So this is known as detachment. Nah, ini yang dikenal dengan keterpisahan, detachment. Now, because of Eastern religion, Ya, karena agama-agama timur, we all think detachment means you got to negate all your desires. Cannot have any desires. Kill all your desires. kita berpikir bahwa keterpisahan ini artinya kita bunuh semua keinginan kita. Kita tidak mau punya Now keinginan. that is not our Christian belief. Ya, itu bukan kepercayaan Kristen, bukan iman Kristen. In Christian spirituality, desire is a good thing. Di dalam kerohanian Kristen, keinginan itu hal yang baik. Desire is what moves us forward. Ya, keinginan adalah yang menggerakkan kita maju. This conference have a wonderful desire. How can we have church growth? Yeah. How can we grow our membership? It's Ya, wonderful. konferensi ini punya keinginan yang baik. Bagaimana kita menumbuhkan gereja kita? Bagaimana memiliki jumlah jemaat lebih banyak? And I'm here to encourage you. Dan saya mau datang dorong saudara. Psalms 37 verse 4 says, Mazmur 37 ayat 4 berkata, if you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. bergembiralah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. How many of you want your churches to grow? Berapa banyak yang ingin gerejanya bertumbuh? Amen. Amin. God will give you that desire. Tuhan mau memberikan keinginan itu kepadamu. The problem is not desire in itself. Ya, masalahnya itu bukan di dalam keinginan tersebut. It's that you often want the wrong thing. Kadang-kadang yang kita inginkan itu hal yang salah. Or you want the right thing, but in the wrong way. Atau kita inginkan hal yang benar dengan cara yang salah.
You want to grow your church? Good desire. Ya, mau menumbuhkan gereja itu keinginan yang But baik. you want to take members from other churches? Wrong Ya, way. tapi kalau ambil jemaat orang lain, caranya salah. So you need to reorder your desires. Jadi kita harus menata ulang keinginan kita. Yeah. Reorder, calibrate. Yeah. Seek the kingdom of God first and His righteousness. Then everything you need, He's going to give it Ya, to you. kita harus tata ulang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. So you need to center your life in the union with God, the Father, Son, and Holy Spirit. Jadi kita harus memusatkan hidup kita ke dalam kesatuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So detachment means this. Arti dari keterpisahan adalah, I don't need my life to go in a certain way in order for me to be fulfilled or happy. saya tidak butuh hidup saya itu mengarah ke tujuan tertentu supaya saya itu merasa puas dengan hidup saya. I don't need to be rich and famous and successful for me to feel my life is worth living. Saya tidak perlu untuk menjadi orang kaya, terkenal atau sukses supaya saya merasa bahwa hidup saya ini berharga. For me to feel that my life has meaning. Untuk saya bisa mengalami bahwa hidup ini bermakna, You look at Jesus. lihat Yesus. He's totally detached from all the needs and cravings of this world. Yesus itu total benar-benar terpisah dari semua keinginan dunia ini. My friends in GPDI, Teman-temanku, teman saudara-saudara di GPDI. if you can find this, if you can be like Jesus in this, you will find the greatest joy and greatest freedom in life. Kalau engkau bisa menemukan ini, bisa seperti Yesus dalam hal ini, engkau akan menemukan sukacita terbesar dalam hidupmu. You know, for the first 20 years of my church life, Ya, di dalam 20 tahun pertama gereja kami, I wanted to be famous. saya mau jadi orang terkenal. I wanted to have a big church. Saya mau punya gereja I besar. want to have a rich church. Saya mau punya gereja kaya. I want to be known all around the world. Saya mau terkenal di seluruh dunia. I wanted to be number one. Saya mau jadi nomor 1. Was I happy? Apakah saya bahagia? No. Tidak. I was angry. Saya ini pemarah, I was stressed, saya stres, very ambitious. sangat ambisius. And I was drifting further and further away from Jesus. Dan saya makin lama makin jauh dari Yesus. Then I went through 10 years of trouble. Lalu kemudian saya lewati 10 tahun pergumulan. The worst suffering a pastor can ever imagine. Ya, penderitaan yang terbesar yang bisa dibayangkan seorang gembala. And I almost lost everything. Dan saya hampir kehilangan segalanya. But in that losing everything, I found back Jesus. Ya, tapi di dalam kehilangan segalanya, saya temukan kembali Yesus. And I cling on to Jesus. Dan saya berpaut kepada Yesus. I said, Jesus, doesn't matter if I have nothing. If I have you, Amin. it's more than enough. Saya bilang, Tuhan Yesus gak apa-apa deh. Kalaupun saya gak punya apa-apa, tapi saya punya Engkau, itu lebih dari cukup. And then when I found back Jesus, Dan waktu saya temukan kembali Yesus, everything I thought I lost started to come back. yang dulunya saya pikir sudah hilang, mulai kembali datang. But now I cling on to Jesus. Tapi sekarang saya berpaut kepada Yesus. I say it's okay. I can let them go. Saya bilang, oke, saya bisa lepaskan So semuanya. the more I want them to go, Jadi semakin saya mau cling lepaskan, on to Jesus, berpaut pada the Yesus, more they come. semakin mereka datang. So suddenly, everything changed. Jadi sekarang segala sesuatu berubah tiba-tiba. So pastor was saying, how did it happen in such a short time? Ya tadi Pastor Samuel bilang, Everything grew. kok bisa semuanya itu berlangsung dengan sangat cepat, bertumbuh lagi. Because I didn't look for them. Sebab saya tidak cari hal itu. I just look for Jesus. Saya hanya cari Yesus. When it doesn't matter if I'm healed or not. Ya, ketika kita udah gak peduli lagi, entah saya akan sembuh atau tidak. When it doesn't matter to you if you're rich or poor. Waktu kita gak peduli entah jadi orang kaya atau miskin. If you have the applause or the approval of the world. Entahkah kita dipuji oleh dunia ini atau tidak. If you live a long life or a short life. Entahkah kita hidup umur panjang atau umur singkat. Because whatever happens, I know that I know that I know that I know that I know. Karena apapun yang terjadi saya tahu, bahwa saya tahu dan saya tahu dan saya tahu persis. That the Holy Spirit will use whatever I'm going Amen. through to bring me closer to Jesus. Roh Kudus akan pakai semua hal yang saya lalui ini untuk membawa semakin dekat kepada Yesus. To Yesus. change me to be more like Jesus. Dan mengubah saya semakin seperti Yesus. This is faith at the highest level. Ini iman tingkat tertinggi. This is the pinnacle of your spiritual maturity. Inilah puncak kedewasaan rohani. No matter what happens, I trust God's love for me. Apapun yang terjadi, aku percaya kasih Tuhan kepadaku. Amen. Hallelujah. Amin. Come on, you want to clap? Let's Oh, give mari the beri Lord a kemuliaan big lebih meriah hand. lagi bagi Tuhan.
You know, I get invited to go all over Indonesia to preach. Ya, saudara tahu saya ini diundang di mana-mana di seluruh Indonesia untuk khotbah. And Joseph, he followed me. He's my translator. Ya, Yosef ini penerjemah saya. So I know how it works in the KKR circle. Ya, jadi saya tahu bagaimana cara kerja di KKR. Come to Jesus, you're going to be rich. Ya, datang kepada Yesus, kau akan jadi kaya. Come to Jesus, your marriage is going to be blessed. Ya, datang kepada Yesus, pernikahanmu akan Your diberkati. business will prosper. Bisnismu akan You're going diberkati. to have factory after factory after factory. Nanti punya pabrik Your di sini, bank pabrik, account is going to pabrik. increase. Your church is going to get bigger and Ya, bigger. gerejamu akan makin lama makin besar. Oh, guru. But I can talk like that. Saya bisa aja ngomong kayak gitu. But what if it doesn't happen? Tapi kalau nggak terjadi, Will you still be happy with Jesus? apakah tetap sukacita dengan Yesus? If you don't, if you cannot, Kalau nggak bisa atau tidak bahagia, then your life will never be happy. maka hidupmu tidak akan pernah bahagia. 4 kinds of prayer. 4 jenis doa. The prayer of devotion, Doa pengabdian, the prayer of repentance, doa pertobatan, the prayer of faith, doa penuh iman, the prayer of surrender. doa penyerahan diri. How many of you want to have a powerful prayer life? Berapa banyak saudara ingin punya kehidupan doa yang kuat? Why don't we all stand up Mari right kita now? semua bangkit berdiri di hadirat Oh, Tuhan. hallelujah. Come, Haleluya, haleluya. let's just pray right now, shall we? Mari kita berdoa bersama-sama. We're all Pentecostals, Kita so we semua all orang can speak in Pentakosta, tongues. kita semua bisa berdoa bahasa roh. Surya Syuturia rala bakara la bahantara la bashandara la bayara la bayanara la bayanara la bayanara la Surya la karabahane, Syuguru bakara la bahantara la bayanara la bashida da 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 Surya la karabahane, la Syuturia rala bakara la bahantara la karabahane. bayanara la bala la bayara la bakara la bahantara Bara la bara 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 bayanara la karabahane, la Syuturia rala bakara la bayanara la karabahane, batashindia la bayanara la bayanara la batashandara la bayanara Surya la la karabahane, la karabahane, la Just plug into God tonight. Just plug into God tonight. Mari saat ini datang kepada Just Tuhan. focus on Jesus tonight. Fokus kepada Yesus The malam ini. Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di tempat Holy ini. Spirit is here. Roh Kudus ada di He sini. loves you. Dia mengasihimu. He's here to empower you. Dia datang untuk He's memperlengkapi here to engkau. satisfy you. Dia datang untuk memuaskan engkau. Surya la karabaho, dia la karabaha, dia la karabaha, dia la karabaha. Surya la karabaho, dia la karabaha, dia la karabaha, dia la karabaha, dia. Surya la karabaha, dia la karabaha, dia la karabaha, dia la karabaha, dia la Kasihanmu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang
The Holy Spirit is here tonight. Roh Kudus ada di sini saat The ini. Holy Spirit is here tonight. Roh Kudus ada di sini saat ini. Don't stop, just keep on Jangan berhenti, worshiping jangan Him. berhenti. Offer Him the sacrifice of praise. Persembahkanlah korban pujian. Something powerful is happening right now. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Powerful is happening right now. Sesuatu yang dahsyat sedang God is healing terjadi. you tonight. Tuhan sedang sembuhkan engkau malam ini. God is restoring everything the devil has stolen in your Tuhan sedang life. memulihkan segala sesuatu yang setan curi. The devil has stolen your health. Setan mencuri kesehatanmu. Tonight God is healing you of cancer. Malam ini Tuhan sembuhkan kau dari kanker. Tonight God is healing you of sugar diabetes. Tuhan sembuhkan kau dari diabetes. Tonight strength is coming back to your body. Malam ini kekuatan datang lagi ke tubuhmu. Stroke is being healed in Jesus' name. Stroke disembuhkan dalam nama Yesus. Tonight the liver, your kidney is being restored. Malam ini levermu, ginjalmu dipulihkan. Heart disease be healed in Jesus' Sakit name. jantung sembuh dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. I command tumor leave your body right Aku now. perintahkan tumor pergi dalam nama Yesus. Leave the lungs. Tinggalkan Leave the paru-paru. breast. Tinggalkan Tumor, get payudara. out, get out, get out. Go, go, Keluar, go, keluar, go, keluar. go. Pergi, In the pergi. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Shigidi arala badala bagara badala bagoro bagara badala Shigidi orolo bagara badala badala shandala bagara badala 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 Shigidi oro bagara badala 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 Shigidi orolo bagara badala Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan
Tonight, your source of happiness is here. Ya, malam ini sumber kebahagiaanmu ada di sini. Jesus is your happiness. Yesus adalah kebahagiaanmu. Jesus is your life. Yesus adalah hidupmu. Jesus is everything you need. Yesus adalah semua yang kau perlu. Amin. Tonight, if there's anything that you have clung on too tightly, Malam ini kalau ada sesuatu yang kau terlalu genggam erat-erat, can you surrender to Jesus? bisakah kau serahkan itu kepada Yesus? Maybe it's your family, Mungkin itu keluargamu, your husband, your wife, suami atau istrimu, your children, anak-anakmu, someone you love. seorang yang kau kasihi. We just surrender it to Jesus. Serahkanlah kepada Yesus. Let there be no attachment more than Jesus. Biar tidak ada keterikatan yang lebih besar daripada Yesus. Maybe tonight is your ministry. Mungkin malam ini pelayananmu. You're so busy in ministry, you have no time to pray. Engkau begitu sibuk dalam pelayanan tidak punya waktu berdoa. You're so busy in ministry, you have no more quiet time, no more devotional time. Begitu sibuk pelayanan tidak ada lagi waktu saat teduh, waktu doa. No time to enjoy the word of God. Tidak ada lagi waktu untuk menikmati firman Tonight, Tuhan. will you just surrender your ministry to Jesus? Malam ini maukah engkau serahkan pelayananmu kepada Yesus? Can you surrender your church to Jesus? Maukah engkau serahkan gerejamu kepada Yesus? Surrender your success to Jesus. Serahkan kesuksesanmu kepada Yesus. Maybe for some of you, it's your business. Mungkin sebagai sebagian orang itu Your bisnismu. business has become your idol. Bisnismu menjadi berhalamu. Tonight, just surrender it to Jesus. Malam ini maukah engkau serahkan kepada Yesus? How many of you want to surrender your everything to Jesus? Berapa banyak yang mau menyerahkan segalanya kepada Just Yesus? lift up your hands right Angkat now. tanganmu kepada Just Yesus. surrender to Him. Serahkan kepada Dia. Surrender to Him. Surrender to Serahkan, Him. serahkan kepada Dia. Surya Lakhera Jesus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus, aku serahkan segalanya untuk menerima segalanya. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, aku menyerahkan segalanya untuk menerima darimu segalanya. Just receive His love for you. Mari sekarang terima kasih Tuhan bagimu. Just receive His love for you. Terima kasih Tuhan God bagimu. is love. Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. He loves you. Dia mengasihimu. You're precious to Him. Engkau berharga baginya. You're the apple of His eye. Engkau adalah biji matanya. He loves you. Dia mengasihimu. Just receive His love. Terima kasihnya. Just receive His love. Terima kasih Tuhan. Just breathe in the love of God. Mari hirup kasih Tuhan. He loves you so much. Dia sangat mengasihi engkau. Receive your healing tonight. Terima kesembuhanmu malam hari ini. Receive your blessing tonight. Terima berkatmu hari ini. Just receive it. Terima dia.
Biar belas kasih